Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ida. Ya, tadi pagi Bu Wiwi sudah jadi saya. Ada yang saya bantu Bu. Tadi tidak sempat membaca WA dengan soalnya sinyal di SD saya itu kalau pagi sering kurang bagus ya Bu ya. Begini Bu Ida, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Baik Bu, Wiwi, apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu Ida, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid yang saya ajar itu dalam mengerjakan tugas itu hanya ada 70%, Bu. Jadi, menurut Wiwi, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Ibu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Menurut Wiwi, hal apa saja yang membuat murid-murid Wiwi kurang antusias dalam pembelajaran bersama Wiwi? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh, begitu, Bu. Apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan, Bu. Oh, luar biasa sekali. Apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Adakah sumber belajar selain buku teks, Bu? Saya pikir banyak, Bu. Sumber belajar seperti YouTube, artikel di blog, atau bisa kita menggunakan aplikasi yang sedang tren seperti TikTok, Bu. Nah, betul sekali Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid
pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan terpaksa. Tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, dan pantun. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi dan media pembelajaran yang bervariatif, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Terima kasih Bu atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Apa kabar Bu Ida? Waalaikumsalam, Bu Wiwi. Ada apa Bu Ida tadi pagi kok mencari saya? Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya, Bu. Saya ingin di coaching. Bentar, Bu. Kalau tidak mengganggu waktu Ibu. Oh gitu Bu, baik Bu. Ada yang ingin dicapai Ibu dari coaching yang akan kita mulai ini? Iya, Bu. Saya ingin bagaimana bisa memanajemen waktu dan membuat prioritas kerja sehingga saya ke depannya bisa lebih efektif dan efisien dalam menggunakan waktu semaksimal mungkin dan semua pekerjaan tanggung jawab saya bisa terselesaikan dengan lancar. Oh, begitu ya, Bu. Jadi, dari perbincangan ini tujuannya untuk men-sharingkan bagaimana Ibu dapat memanajemen waktu dan membuat prioritas kerja, begitu ya, Bu? Iya, Bu, benar sekali. Oke, baik, Bu. Jadi, yang ingin dicapai setelah Ibu bisa membuat manajemen waktu dan menentukan prioritas kerja apa, Bu? Iya, Bu, yang saya inginkan itu dengan banyaknya tugas tambahan ini, saya tetap mengakses baik-baiknya semaksimal mungkin dapat membagi waktu sekaligus tugas tambahan saya dapat terselesaikan tanpa mengabaikan tugas yang lain. Oh iya,
Sepertinya Ibu sangat sibuk hari ini ya. Selain Ibu mempersiapkan tugas tupoksi mengajar, mengikuti program CGP, dan masih menyelesaikan tugas-tugas di PMM. Kira-kira Ibu masih ada kesibukan lainnya? Apa itu, Bu? Iya Bu, yang bisa saya akomodir untuk mempermudah perencanaan saya membuat daftar tugas-tugas harian, mingguan. Bagaimana jika begitu ya Bu? Oh, begitu ya, Bu. Segitu banyaknya tugas Ibu, saya sendiri tidak bisa membayangkan betapa bingungnya Ibu membagi waktu. Bagaimana perasaan Ibu ketika menghadapi tugas yang segitu banyaknya? Iya, perasaan saya ya sangatlah bingung ya Bu ya awalnya. Jadi, eh, jadi sangat membutuhkan dukungan dan kerjasama dari semua rekan sejawat dan kepala sekolah. Memang sebisa mungkin berusaha menjalankan tugas dengan senang hati ya Bu ya. Bagaimana selanjutnya persiapan Ibu untuk upaya dikembangkan untuk membuat manajemen waktu dengan baik? Iya Bu, untuk agenda saya 6 minggu ke depan bisa Bu. Bagus sekali Bu, pasti sangat membantu Ibu dalam mengatur waktu dan menentukan prioritas kerja ya Bu. Selanjutnya hal apa yang sudah ada yang bisa membantu dalam pembuatan manajemen waktu dan memprioritaskan waktu yang harus dikerjakan Bu? Jadi tadi Bu ya, jadi untuk saya untuk membagi waktu, manajemen waktu itu saya biasanya itu saya melatih komputer Bu. Jadi melatih anak-anak untuk mengikuti ekstrakurikuler seperti pencak silat dan seni tari. Wah, bagus ya Bu. Sangat membantu untuk langkah-langkah selanjutnya. Lalu apa yang Ibu butuhkan untuk mendukung rencana manajemen waktu dan prioritas kerja ini, Bu? Jadi oh iya Bu, jujur memang kalau saya sadari cukup berat rasanya. Tapi saya berusaha menikmati dan melaksanakan tugas dengan senang hati dan selalu bersyukur dan selalu memohon dimampukan dengan keadaan yang sehat dan lancar. Saya memahami ini semua adalah tugas panggilan untuk mengabaikan diri sekaligus sebagai sarana untuk beribadah. Itu yang membuat saya terus berusaha menemukan solusi membuat manajemen waktu baik dan prioritas kerja. Wah, benar sekali Bu. Semua yang Ibu rasakan ini sebagai wujud bentuk melaksanakan tugas panggilan dan pengabdian sebagai sarana beribadah. Ya, ya Bu, memang sebisa mungkin saya berusaha menjalankan tugas dengan senang hati karena saya berpendapat jika melaksanakan tugas sekalipun berat, tetapi dengan hati yang senang itu dapat mengontrol diri kita sendiri, mengendalikan emosi, menjaga kesadaran sosial, dan tentunya dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Apa yang sudah Ibu persiapkan atau mungkin upaya yang sudah dikembangkan untuk membuat manajemen waktu dengan baik, Bu? Ya, oh iya Bu, saya mencoba membuat jadwal pribadi dan membuat catatan-catatan untuk mengingat kegiatan-kegiatan dan tugas-tugas yang harus saya selesaikan. Bahkan kalau mau tidur, saya selalu sediakan alarm di samping saya Bu.
bagus sekali Bu Ida. Pasti sangat membantu Ibu dalam mengatur waktu dan menentukan prioritas kerja ya Bu. Selanjutnya, hal apa yang sudah ada yang bisa membantu dalam perbuatan manajemen waktu dan memprioritaskan apa yang harus dikerjakan Bu? Iya Bu, yang bisa saya akomodir untuk mempermudah perencanaan saya membuat daftar tugas-tugas harian, mingguan. Gimana jika begitu ya Bu? Wah, bagus itu Bu. Sangat membantu sekali untuk langkah-langkah selanjutnya. Lalu, apa yang Ibu butuhkan untuk mendukung rencana manajemen waktu dan prioritas kerja ini, Bu? Iya Bu, saya sangat membutuhkan dukungan dan kerjasama dari semua rekan sejawat dan kepala sekolah. Jadi, dukungannya bisa saling timbal balik, saling menguntungkan, dan untuk kepentingan bersama, begitu ya Bu? Iya Bu. Oke Bu Ida, untuk selanjutnya, kapan Ibu bisa melakukan percakapan melalui coaching lagi untuk mengetahui ketercapaian program ini? Saya agendakan minggu depan, bisa ya Bu? Iya Bu, sangat senang kalau bisa membantu dalam coaching. Selanjutnya, apa nanti yang dapat dijadikan sebagai hasil tindak lanjut dari coaching ini untuk mengukur nilai ketercapaian hasil percakapan ini, Bu? Saya akan membawa jadwal pribadi yang tersusun sistematis. Saya akan membuat prioritas pekerjaan berdasarkan urutan waktu dan nilai pentingnya. Iya, baik sekali Bu. Ngomong-ngomong, kok waktu kita sepertinya sudah cukup ya Bu. Dan kesimpulan tadi sudah kita perbincangkan. Dan untuk langkah berikutnya